يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم وانا إن أردت رضانا وانذرت به وبسرنا لسوانا يا رب ما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وضع لنا إن كنت راجيا وصلنا وترقمنا كإن أردت خنانا يا رب ما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تعظى بنا وترانا يا رب ما كوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وما عليت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تعتني وانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا إذا قضيت حقوقنا يا مدعي عايتنا في الكائنات
محمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يأتانا يا رب معك هو الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا بعيش قائم سكار عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا يا رب معك توصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ربما قد توصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب من كهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله مع الركات ريح الصباح أوصانا يا رب معك هو الصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyal mursalin wa ala alihin washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dalam hal ini diwakili oleh Dir Pasca Sarjana STIK Brigjen Pol Dr. Baharudin MSI. Yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'rif MA selaku penceramah. Yang terhormat Ustadz Agustiar SQ SSY selaku pembaca kalam ilahi. Yang terhormat Wakil dan Direktur pada STIK. Yang kami hormati para kabak dan dosen STIK, beserta perwira, brigadir ASN, serta mahasiswa baik yang hadir langsung maupun melalui Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara peringatan Isra Miraj dalam rangka Mental Kejuangan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi.
Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin yang kami hormati, dalam peringatan Isra Miraj hari ini kami akan bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Musik ilami atau lantunan salawat yang dibawakan oleh tim salawat. 2. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang diwakili oleh Dir Pasca Sarjana STIK Brigjen Pol Dr. Baharudin MSI. 3. Kalam ilahi oleh Ustadz Agustiar SQ SSY. 4. Ceramah agama oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'rif MA. Lalu ditutup dengan doa. Hadirin sekalian, beranjak ke acara kedua yaitu sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang diwakili oleh Dir Pasca Sarjana STIK Brigjen Pol Dr. Baharudin MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon izin kepada seluruh jamaah Isra Mi'raj. Saya di sini akan membacakan sambutan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Untuk menyingkat waktu, langsung saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'rif MA selaku penceramah, para waket dan dir pada STIK, para pejabat dan dosen STIK, para perwira, brigadir, ASN, ibu-ibu bayangkari, dan mahasiswa serta keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan ridhonya, sehingga kita sekalian pada hari yang berbahagia ini dapat menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, yang diselenggarakan oleh keluarga besar STIK dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan kebenaran, serta menghindarkan dari segala perbuatan yang tercela, yang telah mengangkat derajat umatnya dari alam kedzaliman ke alam terang benderang yang penuh cahaya ilahi. Selaku pimpinan lembaga, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'rif MA untuk memberikan ceramah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian, dan semoga dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang saya hormati, betapa banyak kandungan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapat petik guna meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta meningkatkan kualitas pengabdian kita bagi masyarakat, bangsa dan negara dan agama. Seperti kita ketahui bersama bahwa peringatan Isra Mi'raj adalah suatu bentuk peringatan perjalanan hamba Allah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan pada suatu malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis
dilanjutkan perjalanan Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Isra Mi'raj kali ini mengambil tema dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan disiplin beribadah dan bekerja guna mewujudkan Polri yang presisi. Jadikanlah momentum peringatan Isra Mi'raj ini untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat. Karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila dikaitkan dengan tuntutan masyarakat agar polisi lebih prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan dalam tugas berupa peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, maka kewajiban sholat dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan tugas, terutama dalam menciptakan situasi Kamtipmas dan kinerja yang lebih dinamis. Sedangkan bagi para mahasiswa, dijadikan ibadah sholat sebagai pedoman untuk menanamkan sikap jujur dan disiplin, guna mendukung pelayanan prima Polri yang presisi, serta dorongan belajar dan keimanan yang mantap. Untuk itu, marilah peringatan ini kita jadikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita realisasikan dalam wujud kejujuran dan kedisiplinan yang tinggi, demi terciptanya kondisi Kamtipmas dan suasana kinerja yang lebih mantap, dinamis di lingkungan kerja kita masing-masing, sehingga dapat terhindar dari berbagai peristiwa yang tidak kita inginkan. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya berharap kepada seluruh hadirin agar apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA nanti benar-benar dimengerti dan diamalkan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dan sebagai insan Polri yang senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif MA yang berkenan hadir untuk memberikan ceramah. Semoga dapat bermanfaat bagi keimanan dan ketakwaan kita, serta pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jakarta, 1 April 2021. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Dr. Andes Yasid Fanani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Selanjutnya memasuki acara ketiga, yaitu Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Agustiar SQ SSY serta Sari Tilawah oleh Brigadir Sandra Famila yang akan membacakan surah Al-Isra ayat 1 serta Al-Ankabut ayat 45. Kepada Bapak Ustadz Agustiar SQ SSY serta Brigadir Sandra Famila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kepada Ustadz Agustiar serta Brigadir Sandra Famela kami ucapkan terima kasih. Semoga lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi bermanfaat bagi kita semua dan mendapat pahala kepada kita semua yang mendengarkannya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya ialah ceramah agama oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'rif MA, dengan riwayat jabatan sebelumnya pernah menjadi Badan Pengawas Haji Indonesia dan sampai saat ini masih menjabat anggota Badan Wakaf Indonesia dan Ketua PWNU Wilayah Indonesia, yang akan diawali oleh iringan lantunan salawat oleh tim salawat. Kepada tim salawat kami persilahkan. Salawatullahi taghsha أشرف الرسل الطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات
خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Syamsul Ma'rif MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ijtaba min safwati ibadihi sabatal haqqi wa ahla sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tafaddulan minhu ta'ala wa minnah wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi wa nasharu syari'atahu ila jami'il amkinati wal azminah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, wabil khusus Pak Brigjen Baharudin, para pimpinan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Para hadirin yang kami hormati, terutama para mahasiswa PTIK STIK, baik itu di S1, S2 dan S3 lewat online, insya Allah tidak mengurangi khidmat dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah miniatur kehidupan kita. As-surah as-saghirah fi hayatina, gambaran kecil dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat sejarah Isra Mi'raj, ada hal yang melatar belakangi kenapa Nabi diisrokan. Nabi diisrokan oleh Allah karena Nabi dalam kondisi perasaan yang serba karena kehilangan paman, kehilangan istri. Kalau bahasa sejarah itu menyebut dengan Amul Husni, tahun kesusahan, tahun duka cita. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang dalam kondisi sedih, husni itu sedih, maka perlu adanya istirahat spiritual, yaitu perlu adanya sebuah perjalanan
dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita tarik dalam konteks kekinian, bangsa negara kita ini sekarang juga sedang mengalami yang sama. Tidak hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa lain sedang mendapatkan ujian dari Allah. Sedang susahlah hidup. Kalau kita lihat di masyarakat bawah, Pak, Masya Allah, mau beli beras aja kesusahan. Jadi beruntunglah bapak-bapak ini yang ASN ini. Ya, alhamdulillah gajinya tetap. Sementara banyak teman-teman kita itu hidup Masya Allah, dapat hari ini buat makan, besoknya kesulitan. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu solusi ketika menghadapi problema kehidupan dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi payah, maka harus ada upaya, yaitu Isra Mi'raj. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, para hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui malaikat Jibril, dibedah dadanya, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, walaupun hatinya Nabi sudah bersih. Ini sebagai gambaran sebelum melakukan perjalanan, hati kita ini harus bersih dulu. Agar apa? Dalam melaksanakan perjalanan ini, insya Allah kalau hatinya bersih, perjalanan kita, karir kita, perjuangan kita, khidmah kita, insya Allah sekalipun kadang-kadang ada tantangan, akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Belum apa-apa, begitu Nabi Muhammad diisrokan oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, godaan dari kanan, godaan dari kiri, godaan dari depan, menggoda dari sebelah kanan orang-orang yang cenderung menggunakan faham keagamanya, faham keagamaannya lebih menggunakan hanya sekedar formalitas. Sekarang ini ada orang kelompok yang dalam memahami keagamaan hanya cenderung formalitas, tekstual. Yang lain yang tidak ada dalam teks, lalu kemudian disalah-salahkan, dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Dulu habis sholat kan kita sering salam-salaman. Sekarang karena Covid enggak. Itu orang salaman habis sholat aja itu dipersoalkan, bid'ah ini. Padahal habis sholat itu mau salaman, mau baca zikir, enggak ada masalah. Bahkan di antara kita habis sholat ada yang langsung pegang HP, lihat HP. Bu,
Assalamualaikum langsung HP-nya. Bid'ah enggak ini kira-kira nih? Lah wong salaman aja kok bid'ah, katanya dalilnya enggak ada. Masya Allah, salaman itu enggak perlu dicari dalil, namanya salaman itu orang baik. Mau lihat HP aja boleh, apalagi salaman. Ini kelompok yang cenderung menggunakan faham keagamaan hanya pendekatan legal formal belaka. Sementara ada kelompok panggil-manggil dari kiri yang punya kecenderungan hanya menggunakan dalam pemahaman keagamaan substansi saja. Yang penting eling. Orang sholat nggak penting itu, yang penting eling. Nah, oleh karena itu kita harus berjalan di tengah-tengah, nggak boleh ke kiri-kirian, tidak boleh ke kanan-kananan. Kalau sekarang ada faham liberal kecenderung ke kiri-kirian, ada faham kelompok tekstualis yang cenderung ke kanan-kananan, kita harus berdiri di tengah-tengah, la liberalian wala tekstualian. Tidak liberal, tidak tekstual. Kita tengah-tengah. Ini yang dalam paham Al-Quran disebut dengan wasaton, umat yang ada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas waliyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kamu sekalian ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kananan. Dalam memahami agama jangan menggunakan simbol-simbol untuk kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya. Kadang-kadang simbol digunakan untuk kepentingan membela keduniaan. Misalnya ada orang menggunakan kalimat takbir, Allahu Akbar. Ini kalimat mulia, kalimatu haqqin, kalimat benar. Tapi kadang-kadang digunakan urida bihil batil, digunakan untuk kebatilan. Allahu Akbar takbir, ngelemparin orang, Pak. Udah begitu yang dilemparin polisi lagi jaga, dilemparin pakai batu, pakai teriakan Allahu Akbar. Polisi juga manusia, kadang-kadang kan ya namanya dilemparin ya ingin balas. Begitu balas, ketika dilemparin kalimat Allahu Akbar, dibalas sami Allahu liman hamidah. Ini kalimat baik tapi digunakan dengan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, oleh karena itu faham keagamaan yang baik dan benar adalah faham tengah. Itulah yang kita kenal dengan faham ahli sunnah wal jamaah yang diikuti oleh hampir mayoritas ulama sedunia. Tidak terlalu bebas, yang kadang-kadang melewati dengan kebebasannya, lalu akhirnya muncul faham-faham liberal, seperti misalnya orang membolehkan nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, kira-kira yang dilakukan apaan itu? Tapi di sisi lain ada kelompok yang cenderung tekstualis, semua dianggap salah, golongannya sendiri yang benar. Jadi surganya hanya buat kaplingan kelompoknya aja, Pak. Nah, kita enggak begitu. Kita ada di jalan tengah.
Itu pun kadang-kadang walaupun kita berjalan di tengah-tengah, kadang-kadang ada godaan dari arah depan. Apa godaannya? Nabi Muhammad SAW digoda, dipanggil seorang perempuan muda cantik banget. Tiba-tiba manggil-manggil Nabi, godain Nabi begini, Pak. Ya Muhammad, Muhammad, ungzurni, godain dong gua. Kira-kira kalau ada pegawai PT IKA STIK mau ke kantor, lalu ada yang manggil-manggil perempuan cantik banget, kira-kira bapak-bapak ditanggapi apa biasa-biasa saja, Pak? Bu, ya model begini, enggak digodain aja malah godain yang ada. Betul nggak, Bu? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya, Bu? Nah, oleh karena itu ini simbol, sebetulnya simbol. Perempuan manggil-manggil Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, untung kamu tadi tidak menjawab panggilan perempuan cantik. Seandainya kamu Muhammad menjawab panggilan perempuan cantik tadi, sungguh umatmu nanti akan lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Perempuan dalam kisah ini disimbolkan dengan dunia. Karena apa? Yang digoda laki-laki. Kalau perempuan, godaan terberat pengalaman tuh duit. Kalau perempuan mah suaminya pulang nggak? Soal pulang nggak begitu penting. Mau pulang nggak pulang, yang penting duitnya yang pulang. Jadi cobaan yang terberat kalau yang sebelah sini nih perempuan. Tapi yang sebelah sono godaan yang paling berat adalah dunia, duit. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, seseorang hidup di dunia, kita semua berkhidmat sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota TNI, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi pegawai negeri. Itu dalam rangka melakukan perjuangan Isra kita. Maka apa yang harus dilakukan? Sebelum kita berangkat ke kantor ngajar, melayani masyarakat, yang harus kita lakukan adalah membersihkan lebih dahulu kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Saya niat mau ke kantor mencari ridha Allah. Jadi harus dibersihkan perasaan-perasaan, niat-niat yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Termasuk sifat-sifat yang jelek. Maka dalam teori ilmu tasawuf kita kenal dengan tahalli. Apa artinya tahalli? Mengosongkan sifat-sifat yang rendah, kemudian tahalli mengisi dengan sifat-sifat yang baik. Sombong, iri hati, dengki, hasud itu harus dibersihkan. Sebab kalau kita bawa ke kantor, namanya orang di kantor kalau sudah hasud, apa yang akan terjadi? Bagaimana caranya menyingkirkan karir orang lain sebelum diri kita ini disingkirkan karirnya oleh orang lain? Kalau kita sebagai seorang politisi hatinya enggak bersih,
yang ada dengki. Apa yang terjadi? Bagaimana caranya membunuh karakter orang lain sebelum karakternya dibunuh oleh orang lain. Bahkan ada istilah, ya nipu apa ya ketipu. Mana yang lebih duluan, ya nipu apa ya ketipu. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini sedang melakukan perjalanan ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Ada anggota Polri, anggota TNI, anggota macam-macam, ASN. Ini sedang Isra melayani masyarakat yang seringkali mendapatkan godaan yang macam-macam. Dan itu tidak cukup berhenti di situ para hadirin yang dimuliakan Allah. Harus ada upaya yang lain yang kita sebut dengan Mi'raj. Kalau Mi'raj tadi oleh Pak Baharudin digambarkan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mi'raj kita sebagai orang yang beriman, kata Nabi, mi'rajul mu'minina as-shalah. Mi'rajnya orang mukmin itu adalah dengan cara mengerjakan ibadah salat. Itu mi'raj kita, Pak. Dengan mi'raj insya Allah problematika kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak bisa terselesaikan hanya lewat akal saja, mari kita mengadu kepada Allah dengan cara mi'raj, melakukan ibadah sholat 5 waktu. Ini kadang-kadang apa yang kita baca tidak kita renungi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kan laporan kita. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa kami. Warhamni, berilah kami kasih saya. Wajburni, dan tambahkanlah kami dalam kebaikan. Warfa'ni, angkatlah derajat kami. Warzuqni, berilah rezeki kami. Wa'afini, berikan afiah kami ya Allah. Itu komplit, Pak. Sekalipun itu komplit, ada bacaan utama yang mengawali dari sekian banyak doa, yaitu Rabbighfirli, minta ampun kepada Allah. Yang nomor 2, warhamni, minta agar diberikan kasih sayang oleh Allah. Kalau kita ini sudah minta ampun kepada Allah, disayang Allah, walaupun gak minta apa-apa, Pak, wah gampang tuh. Saya kasih tahu, Pak, Nabi Adam kenal ya, Bu, Nabi Adam kenal, Bu, ya? Kenalan di mana, Bu? Nabi Adam itu diuji oleh Allah, begitu diturunkan oleh Allah ke dunia, dipisahkan oleh Allah dengan istrinya Hawa selama kurang lebih 100 tahun, Pak. 100 tahun nggak ketemu bini. Saya mau nanya kepada bapak-bapak, tolong ibu-ibu nggak usah jawab, Bu. Ya, Bu? Ya, deal? Ya, ini pertanyaannya. Siap? Ibu-ibu dengerin. Pak, seandainya bapak itu istrinya tiba-tiba hilang, 3 tahun hilang nih, nggak ketemu-ketemu, udah dicari kemana-mana, 3 tahun nggak ketemu, dinyatakan hilang, kira-kira apa yang akan bapak lakukan? Oh, potongan begitu tuh, kawin lagi, nyari lagi, sudah ada aja masih nekat, udah begitu ngumpet-ngumpet lagi. Nah, ini yang ketawa-ketawa ini pengalaman ini. Bu, denger nggak, Bu? Denger nggak, Bu? Apa jawab mereka tuh? Kawin lagi, malah ada yang kebeneran. Pertanyaan
Pertanyaannya, Nabi Adam itu mau kawin dengan siapa? Dengan iblis. Waktu itu belum ada umat manusia, cuma Nabi Adam dengan istrinya, lalu iblis yang ada, Pak. Enggak ada perempuan lain, mau kawin lagi sama siapa? Tentu Nabiullah Adam alaihissalam kepingin ketemu 100 tahun. Ini istri satu-satunya, memang enggak ada orang lain. Tentu sebagai manusia kepingin ketemu dengan bini. Tapi apa yang dibuat doa oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, kami telah berbuat zalim ya Allah anfusana terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, manakala engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami tergolong orang-orang yang rugi. Nabi Adam kepingin ketemu dengan bini, tapi ternyata yang dibaca dalam doanya minta ampunan Allah, minta kasih sayang Allah. Kalau bapak-bapak beda, begitu doa langsung to the point aja. Ya Allah, duit. Ya Allah, naik pangkat. Kalau Allah sudah mengampuni dan memberikan kasih sayang, oh gampang yang lain. Bu, kalau suami itu benar-benar sayang sama ibu, baru ngomong begini nih, Bang, besok nih, hari Sabtu besok saya mau ke Tanah Abang, baru ngomong begitu. Kira-kira kalau mau ke Tanah Abang menjelang puasa begini, apa yang akan dilakukan, Pak? Pak, belanja kan? Begitu ngomong saya mau ke Tanah Abang, belum minta ini, langsung. Kalau suami itu betul-betul punya kasih sayang, langsung, nih 20 juta cukup apa enggak? Alhamdulillah. Nih suami yang begini nih Bu, enggak boleh dikubur sebelum meninggal, Bu. Harus disayang itu. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sholat itu sebetulnya pengajuan proposal. Nih loh, proposal. Banyak persoalan yang harus kita selesaikan, tetapi kami nggak bisa menyelesaikan. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah laporan kita kepada Allah. Kalau diselesaikan sendiri kadang-kadang Masya Allah. Kadang-kadang kita ini sering curhat sama orang lain, Pak. Maksudnya baik supaya ada solusi. Begitu curhat sama orang lain, malah nambah problem itu. Bukannya dicariin solusi, malah masalahnya tambah satu lagi itu. Apalagi kalau curhatnya tentang keluarga. Yang dicurhatin, ini perempuan ada masalah dengan suami, curhatnya sama sekantor laki-laki. Malah kadang-kadang bukan curhat ini. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, ayo di saat seperti ini, kondisi pandemi yang tidak ada ujungnya, sampai kapan kira-kira kita tidak pernah tahu, kehidupan ekonomi semakin menurun, gejolak masyarakat kadang-kadang Masya Allah, tiap hari ada aja orang yang bikin geger ini. Itu pun kadang-kadang mengatasnamakan agama, ngebom sana, ngebom sini. Problema yang ada ini tidak cukup kita selesaikan dengan cara akal saja, tetapi harus melalui pendekatan spiritual, pendekatan
yaitu semangat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Kita jaga secara baik. Pertama, diusahakan agar tepat waktu. Tepat waktu itu ya bisa di awal waktu, bisa ya agak mundur, yang penting masih ada dalam waktu itu. Tapi jangan dibiasakan, walaupun boleh, jangan membiasakan diri mengakhirkan sholat. Kalau bisa diusahakan awal waktu datang ke masjid jamaah. Kalau masih bisa lagi diusahakan sebelum azan kita sudah datang, menunggu kedatangan waktu sholat. Kenapa? Ketika kita mendengarkan azan, lalu kemudian kita menunggu datangnya sholat berjamaah, itulah yang disebut dengan waktu mustajab, Pak. Jarang orang menggunakan waktu ini untuk berdoa kepada Allah. Jadi bapak-bapak datang misalnya zuhur, ya, sambil menunggu qomat pelaksanaan jamaah, itu waktu mustajab. Siapapun yang mau doa pada waktu itu, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit kita memang, kadang-kadang datang ke masjid iya, awal iya, nunggu jamaah iya, tapi bukan untuk berdoa. Dibuat main HP terus. Ketergantungan kita dengan HP ini kadang-kadang walaupun ada di masjid masih kadang-kadang masih. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, ayo bareng-bareng ya, solusi apapun, dari mulai problematika keluarga. Saya yakin semua orang mengalami problem keluarga, baik itu yang pengantin baru maupun pengantin lama. Kalau pengantin baru itu wajar lah ada problem. Ada lagi problemnya, wah dimarah-marahin bininya. Ada nggak, Pak? Pak, punya bini cerewet banget, ada nggak? Tapi itu ujian, insya Allah akan menjadi wali, bapak-bapak. Jadi ada seorang ulama besar itu menjadi wali gara-gara punya bini agak cerewet, Pak. Tiap hari itu dimarahin bininya. Kalau udah masuk rumah itu nggak bisa ngomong apa-apa. Kepalanya itu biasa ditunyul-tunyul, dikata-katain. Tapi ya Allah, itu orang sabarnya minta ampun. Sekalipun punya bini yang bawel, nggak pernah marah itu. Akhirnya apa? Allah berikan haibah, wibawa di luar rumah. Boleh kalau di dalam rumah itu dimaki-maki oleh bini, tapi begitu keluar rumah menjadi pemimpin hebat. Saking wibawanya, ini rahasia jangan ngomong-ngomong, Pak. Dulu karena belum seperti sekarang nyari kayu ke hutan, kiai itu keluar nyari kayu, pulang itu diantar macan, Pak. Macan saja tunduk sampai ngantar sampai rumah. Setelah diselidiki apa? Ternyata ini adalah gara-gara dia tiap hari dimarahin bininya karena sabar. Jadi kalau bapak-bapak punya bini yang model begini, insya Allah bapak-bapak mau jadi wali. Nah, ketahuan itu yang senyum-senyum bini ya, insya Allah. Begitu istrinya meninggal, Pak, itu sang wali tadi keluar lagi nyari kayu bakar. Macan yang biasanya nganter sudah nggak mau nganter lagi. Gara-gara istrinya meninggal. Akhirnya dia menyesal. Ya Allah, ternyata bini yang suka marah-marah itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Jadi nggak usah khawatir kalau punya bini yang suka marah-marah. Saya kira itu saja para hadirin yang dimuliakan Allah. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kekuatan lahir batin, bisa menjaga solat kita, ibadah kita, ya. Kita harus berusaha agar menjauhi sifat-sifat yang tidak baik, ya, pikiran-pikiran yang kotor,
perilaku yang tidak baik harus kita usahakan hilang dari diri kita. Mari kita sempurnakan dengan membaca doa, dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada para orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya diterima oleh Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Syamsul Ma'arif MA kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Kami segenap tim Panitia Isra Miraj mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memohon maaf bila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.